Selamat sore teman-teman, Nathanael Sekiowi yang medok. Jumpa lagi pada sore hari ini, ketemu dengan Nathan. Satu kebahagiaan yang luar biasa. Pada sore ini kedatangan tamu Bante Santa Cito untuk berbincang-bincang tentang Dhamma. Mari kita langsung berbicara dengan Bante Santa Cito. Selamat sore Bante. Namo Buddhaya Bante. Bante, apa kabar? Baik. Umat Buddha saat ini kan punya hari istimewa karena ini adalah bulan Maga, adanya peristiwa atau perayaan Maga Puja, Bante. Kalau boleh tahu apa makna Maga Puja untuk kehidupan yang sekarang ini, Bante? Iya. Mohon pencerahan. Baik. Tentu yang pertama harus kita ketahui Maga Puja itu apa. Jadi kalau dalam agama Buddha itu kita memiliki 4 hari raya besar. Kalau barangkali umat beragama lain hanya tahunya Waisak, tapi kita sebenarnya ada 4. Jadi selain Waisak ada juga Katina, Asada, dan Maga Puja. Nah, untuk bulan ini sebenarnya tepatnya hari ini adalah hari Maga Puja, tepat bulan purnama. Nah, sebenarnya Maga Puja ini adalah peringatan yang terjadi pada bulan Maga. Jadi di India itu pada zaman Sang Buddha itu ada namanya 1 bulan, namanya bulan Maga. Nah, terjadi di bulan Maga yang mana ada peristiwa di mana ada pertemuan pada waktu itu yang terdiri dari 1250 siswa Sang Buddha. Nah, dalam pertemuan tersebut semua yang hadir di sana itu adalah para siswa Sang Buddha yang telah mencapai kesucian tertinggi. Bahkan mereka tidak hanya sekedar mencapai kesucian tertinggi, tapi juga memiliki kemampuan-kemampuan lain yang tidak semua bahkan yang mencapai kesucian memiliki. Apakah itu yang disebut dengan calabinya, Bante? Betul, dengan calabinya, yaitu 6 pengetahuan tinggi atau 6 ya katakan kekuatan yang tinggi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika mereka bertemu ini mereka tanpa diundang. Nah, itu dikatakan bukan karena kesaktian mereka orang-orang sakti kalau orang kita mengatakan, tapi bukan kesaktian kita. Itu terjadi karena apa? Disebut dhammata, alami saja. Jadi ketika ada Buddha, kemudian siswa Sang Buddha sudah cukup kuat, nah di situ akan muncul sebuah peristiwa, yaitu mereka berkumpul secara alami. Nah, yang ketiga itu mereka itu para siswa Sang Buddha ini diupasambata atau ditahbis menjadi biku oleh Sang Buddha sendiri. Dan itu yang dinamakan ehibikku, Bante. Betul, itu ehibikku. Jadi ehibikku itu adalah kalimat yang diungkapkan oleh Sang Buddha. Artinya datanglah biku. Nah, ketika mentahbis biku siswa Sang Buddha dengan kata datanglah biku, itu ada sebuah keajaiban. Jadi yang tadinya misalnya orang tersebut itu berumah tangga dengan ciri-cirinya sebagai berumah tangga, bajunya dan sebagainya, itu langsung berubah jadi biku. Jubah sudah tersedia, mangkok tersedia, bahkan rambut juga sudah dipotong sendiri. Itu yang menjadi katakan yang keajaiban dan juga privilege yang bisa ditahbis oleh Sang Buddha. Punya nilai khusus itu. Nilai khusus itu. Tapi sebenarnya paling penting itu adalah yang pertama, bahwa mereka itu adalah arahanta, yang artinya adalah orang yang telah terbebas dari segala bentuk kotoran batin, yang telah terbebas dari penyimpan lahir, terbebas dari segala bentuk penderitaan. Nah, itu adalah yang paling istimewa. Nah, yang keempatnya adalah pertemuan tersebut terjadi pada bulan Maga, tepat di bulan purnama. Nah, jadi kami para biku biasanya setiap bulan purnama kan mengadakan yang kita sebut sebagai uposatha. Nah, dalam uposatha ini pada waktu itu Sang Buddha memberikan khutbah
yang disebut sebagai Owada Patimuka. Jadi semacam nasihat pesan kepada para siswanya ini yang sesungguhnya adalah pesan untuk kita semua. Nah, sebenarnya paling menjadi katakan relevan dengan kehidupan sekarang untuk kita ini adalah nasihat ini. Nasihat yang diberikan Sang Buddha kepada 1250 arahanta itu untuk siswanya itu yang paling penting. Nah, dalam pertemuan tersebut kita bisa mengambil hikmahnya bahwa ada sebuah kekuatan yang itu hanya bisa diperoleh oleh seorang manusia, yang mana dengan kekuatan tersebut, kemampuan tersebut yang ketika dikembangkan sedemikian rupa, manusia, seseorang itu bisa terbebas dari segala bentuk pembimbang lahir. Jadi kalau kita dalam Buddhis itu ada yaitu keyakinan bahwa kita itu hidup sudah banyak sekali dalam kehidupan yang lampau, yang mana sudah tidak bisa dihitung lagi, dan itu banyak penderitaan, banyak duka, kalau kita bilang duka ya dihadapi. Nah, untuk bisa terbebas dari lingkaran kebimbangan ini sesuatu yang sangat sulit atau tidak mudah. Nah, tetapi dengan kemampuan manusia yang dikembangkan sedemikian rupa, manusia bisa terbebaskan. Dan ini dibuktikan oleh Sang Buddha dan juga 1250 siswanya yang hadir pada waktu itu. Nah, artinya dengan pertemuan tersebut ada semacam itu auman. Kalau singa itu kan auman, ya seperti auman dari alam bahwa ini loh, bahwa dengan kekuatan manusia tanpa harus dibantu yang lain, tanpa karena mendapatkan wangsit, mendapatkan ilham, ternyata bisa untuk terbebaskan. Nah, kemudian ada jalannya. Jalan itulah yang kemudian disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Owada Patimuka. Itu jalannya. Nah, jalan ini yang hendaknya dipraktikkan oleh siapapun yang ingin terbebas, yang ingin bahagia untuk bisa mendapatkan yaitu pembebasan. Nah, pembebasan ini disebut sebagai Nibbanang Paramangsukhang, bahwa ada kebahagiaan tertinggi yang disebut sebagai Nibbana. Ini pembebasan. Dan pembebasan ini, Nibbana ini adalah yang tertinggi dan tidak ada yang melebihi itu. Tetapi jalannya harus ditempuh. Itu kelihatannya tertulis di dalam syair Owada Patimuka. Betul. Ya. Jadi dalam syair Owada Patimuka di awal dengan Kanti Paramang Tabudindika Nibbana Paramang Wadanti Buddha. Nah, jadi kesabaran, kekuatan bertahan adalah praktik dhamma yang tertinggi. Nah, Nibbana adalah yang tertinggi, kata para Buddha. Nah, 1250 arahanta ini telah mencapai Nibbana. Dan Sang Buddha menegaskan ini yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Ini yang tertinggi. Tetapi untuk mencari ini, pertama harus memiliki kesabaran. Nah, kanti, ya kesabaran. Karena apa? Dalam hidup ini kita harus menghadapi banyak gejolak, dan banyak ups and downs of the life. Jadi banyak gejolak dalam kehidupan. Maka dibutuhkan kesabaran. Nah, dalam mempraktikkan sang jalan yang membawa kepada yang tertinggi ini, pertama dibutuhkan kesabaran. Nah, yang kedua adalah dibutuhkan apa? Cinta kasih. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa seorang pabajita, seorang bhikkhu itu tidak bisa dikatakan sebagai bhikkhu, tidak bisa dikatakan sebagai petapa kalau masih melukai yang lain. Artinya apa? Harus memiliki cinta kasih, harus memiliki kasih sayang. Kesabaran harus juga disertakan di sana cinta kasih. Karena biasanya kalau orang itu hanya bertahan, bersabar tanpa melihat makhluk lain, manusia lain, dunia ini dengan pikiran cinta kasih, biasanya sulit bertahan. Tapi kalau kita melihat dunia ini dengan pikiran cinta kasih, menjadi lembut, batin menjadi lembut. Dengan kelembutan, maka kekuatan bertahan, kekuatan bersabar juga akan bertahan di sana. Nah, kesabaran cinta kasih itu harus apa? Harus dikembangkan dalam seseorang itu nantinya mempraktikkan sang jalan. Nah, sekarang jalannya apa? Jalannya adalah
sak bapa pasa akarana ku salasu pasang pada sajita pariul dapanang. Ini jalannya. Nah, jalan untuk membebaskan kita dari tumbuh lahir, dari duka, dari penderitaan, yang mana jalan ini sangat relevan dengan kehidupan setiap manusia dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, akan terus relevan, adalah yang pertama, tidak melakukan apapun bentuk kejahatan. Tidak melakukan apapun bentuk kejahatan. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan yang nantinya merugikan diri sendiri dan juga merugikan Orang lain. makhluk lain. Tidak hanya orang lain, makhluk lain. Tidak hanya manusia, bahkan makhluk lain. Tidak merugikan. Dan artinya ada perbuatan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan makhluk lain. Nah, maka di dalam Buddhis, ya, dalam bentuk tidak melakukan kejahatan, salah satunya adalah membagikan 5 aturan kemoralan Pancasila Buddhis. Jadi kan Apa? Bata Weramani Sikap Padang sama dia. Yang pertama maksudnya. Dana Weramani Sikap Padang sama dia. Betul. Kamesu Sasara Weramani Sikap Padang sama dia. Musawada. Weramani Sikap Padang sama dia. Dan Sudah. air surah merah yang macam. Betul. Nah itu minimal itu. Weramani Sikap Padang sama dia. Betul. Minimal tidak melakukan kejahatan dengan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak berbohong, dan juga tidak mabuk-mabuk. Bahkan kalau bisa misalnya tidak hanya sekedar berbohong, bahkan gosip pun juga jangan. Kata-kata yang tidak bermanfaat jangan dilakukan. Nah itu kalau kita mau lebih untuk mendalami. Ya artinya sebenarnya itu tidak melakukan apapun kejahatan. Yang pertama. Dan itu apakah tidak relevan dengan zaman sekarang? Sangat relevan. Yang kedua adalah melakukan kebajikan. Kusalasu pasapanda. Melakukan kebajikan itu banyak sekali. Jadi apa? Diawali dari rumah. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dan orang tua, melakukan tugasnya dengan baik. Ya, terhadap istri, setia dengan istri, kemudian memberikan perhatian, bahkan kalau saya sudah mengatakan suami harus memberikan perhiasan kepada istri, itu kebajikan. Kemudian juga Samudra juga mengatakan seorang suami juga harus yaitu memberikan semacam yaitu katakan untuk mengatur usaha tertentu. Istri diminta untuk mengatur usaha tertentu, itu juga kebajikan. Itu Samudra sendiri menyampaikan. Jadi tidak hanya sekedar disuruh masak, ngurus anak itu penting, tapi tidak hanya sekedar itu. Nah itu juga kebajikan. Istri juga sama, terhadap orang tua, menghormati orang tua, menyokong orang tua, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan orang tua yang orang tua sudah tidak mampu, itu kebajikan. Berangkat dari rumah kemudian keluar kepada tetangga, kepada lingkungan sekitar, bahkan kepada pemerintah. Seperti apa? Membayar pajak. Itu juga diajarkan Samudra. Samudra menyampaikan salah satu tugas dari rumah tangga adalah raja. Kalau zaman dulu kan raja, persembahan kepada raja. Kalau zaman sekarang pajak. Enggak berbeda. Itu juga kebajikan. Apalagi nanti melakukan berdana, ya, berdana kepada siapapun dan apapun yang memang membutuhkan. Nah, kebajikan ini juga harus dikembangkan. Tidak hanya menghindari yang buruk, tetapi juga melakukan yang baik. Ya, jadi misalnya, jadi selain kita itu menghindari hubungan, cobalah kita mengembangkan cinta kasih terhadap orang lain. Menghindari adalah tidak melakukan kejahatan. Kemudian kita menyokong, membantu, atau katakan mengembangkan cinta kasih sayang terhadap makhluk lain adalah melakukan. Nah, ini yang kedua. Dan yang penting lagi adalah yang ketiga adalah apa? Sajita pariudapanam. Berusaha untuk setiap saat, setiap waktu membersihkan batin dari pikiran-pikiran yang buruk. Ini penting sekali. Ini menjadi satu kunci. Kenapa? Karena apapun yang kita perbuat, yang kita ucapkan sebenarnya manifestasi dari pikiran. Walaupun kita sudah berusaha untuk tidak melakukan kejahatan, melakukan kebajikan, tetapi kalau batin kita tidak dijaga, masih sangat memungkinkan untuk melakukan kejahatan. Karena apa?
batin ini yang menjadi pelopor. Seseorang berbuat jahat karena batin, seseorang berbuat baik juga karena batin. Maka ketika seseorang berupaya untuk melenyapkan pikiran-pikiran buruk, keserakahan, kebencian, iri hati, dengki, dendam, arogansi, kemelekatan, keegoan, apapun pikiran-pikiran yang buruk berupaya untuk dilenyapkan, maka nanti ucapan perbuatan kita juga akan menurun. Nah, jalan inilah yang ketika dikembangkan sedemikian rupa sampai maksimal, sampai pada titik yang begitu matang, yang nanti membawa kepada kesucian arahatnya seperti 1250 arahat. Nah, ini yang menjadi katakan hal yang kalau saya boleh Drive katakan ya, semangat ya. semangat untuk mencapai pembebasan. Dan ini adalah yang juga menjadi makna sesungguhnya dari Paduka Puja yang sangat relevan dengan kehidupan sekarang, kehidupan masyarakat sekarang, bahkan yang akan datang pun juga masih sangat relevan. Itulah Pak Nathan Baik, yang terima dimaksudkan kasih Paduka Pak Puja. Teh untuk Ya. pencerahannya tentang makna daripada Paduka Puja di zaman sekarang ini. Teman-teman Sekio UI yang medok. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Bante Santa Cito. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa lagi pada bincang-bincang Dhamma yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Namo Buddhaya. Oke.